Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel dalam pembahasan yang selalu berbeda. Kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita tetap harus bekerja seperti biasa, tidak boleh bermalas-malasan ya. Untuk tahun ini, untuk lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin di mana pandemi melanda, yang merantau dilarang mudik, lebaran dilarang anjang sana, acara-acara seremonial, resepsi semuanya dilarang. Kemudian peribadatan dilakukan di rumah, sekolah dilakukan di rumah, sehingga kebutuhan pakaian tidak begitu banyak. Ekonomi morat-marit sehingga kebutuhan perut jauh lebih penting daripada kebutuhan busana. Tapi untuk tahun ini beda. Tahun ini pemerintah sudah mengumumkan untuk diperbolehkan mudik, diperbolehkan anjang sana, diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya dengan aturan yang sudah disepakati, yaitu tetap patuh dengan prokes ya, protokol kesehatan. Nah, seiring dengan suasana yang semakin membaik, keadaan yang semakin membaik, masyarakat sudah mulai peduli dengan kesehatan, sudah paham dengan protokol kesehatan, maka untuk tahun ini penjahit mulai kebanjiran order. Bener nggak? Banyak saya lihat di status WA maupun di status Facebook, IG, TikTok, dan lain-lain, semuanya sudah close order. Itu artinya untuk tahun ini penjahit mulai dalam kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang keteteran, banyak yang cari karyawan, dan lain-lain. Nah, sebelum saya melanjutkan ulasan saya tentang keutamaan wanita memiliki keterampilan menjahit, tahukah Anda siapa manusia pertama yang mengawali menjahit bajunya pakai jarum dengan tangannya? Manusia pertama yang menjahit baju memakai jarum adalah Nabi Idris alaihi salam. Jadi berbahagialah Anda yang memiliki keterampilan menjahit, karena keterampilan menjahit adalah ilmu warisan dari Nabi Idris alaihi salam. Beliau juga disebut sebagai Nabi pelopor segala pelopor, pelopor menulis, pelopor menjahit, dan lain-lain. Nah, di samping itu Nabi Muhammad SAW juga terbiasa menjahit bajunya sendiri, menjahit sandalnya sendiri, memasang kancingnya sendiri. Jadi menjahit adalah pekerjaan yang pantas kita banggakan. Seperti diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an bahwa sebaik-baik permainan bagi wanita adalah tenunannya atau menjahit. Sahabat Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an juga berkata bahwa sebaik-baik kebiasaan bagi wanita adalah menenun. Ada lagi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan suara menenun wanita dapat menyeimbangkan takbir di jalan Allah. Artinya, seorang wanita yang memberikan pakaian kepada suami dan keluarganya dari hasil tenunannya sendiri, maka dari setiap jahitan dia mendapatkan 100 derajat ketinggian. Logikanya seperti ini. Kenapa wanita dianjurkan untuk memiliki keterampilan menjahit? Karena menjahit pertama bisa dilakukan di rumah, sambil mengurus anak, sambil mengurus suami, sambil mengurus rumah tangga, bisa bersih-bersih, dan walaupun di rumah bisa tetap berpenghasilan, membantu ekonomi keluarga. Itulah kenapa Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita bahwa sebaik-baik permainan adalah menjahit atau menenun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Fatimah, beliau berkata, setiap wanita yang memintal benang atau menenun untuk pakaian keluarganya, Allah akan mencatatkan kebajikan terhadap perbuatannya. Kebajikan itu sebanyak jumlah benang yang ditenun, dan Allah menghapuskan pula 100 perbuatan jahat atau 100 dosa-dosanya. Bahkan dikisahkan Nabi Idris alaihi salam menjahit baju dengan
bertasbih di setiap tusukannya. Jadi penjahit itu selain kita bisa bekerja, kita bisa mengerjakannya sambil bertasbih, sambil berzikir, sambil bersolawat. Nah, Nabi Idris alaihi salam mencontohkan pada saat beliau membuat baju, karena beliau juga membuatkan baju untuk para sahabat dan kemudian beliau menerima upah. Maka beliau itu saat menjahit baju, di setiap tusukannya itu beliau selalu bertasbih menyebut nama Allah. Jika dalam satu tusukan, dalam satu jahitan itu ada tusukan yang terlewat dari menyebut atau bertasbih, maka beliau Nabi Idris alaihi salam itu akan mendedel jahitan tersebut dan mengulangi lagi untuk menjahit dengan sambil bertasbih. Nah, ada juga riwayat yang menyebutkan betapa besarnya karunia yang Allah sediakan buat para wanita yang menjahit pakaian untuk keluarganya. Diriwayatkan menjahit baju itu pahalanya sama dengan memberi makan atau pakaian kepada 1000 orang yang sedang kelaparan dan tidak berpakaian. Begitu tadi yang saya ketahui, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wanita memiliki keterampilan menjahit. Jadi untuk Anda yang sekarang ini masih belajar menjahit, atau Anda yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam menjahit, jangan lupakan baju keluarga kita untuk kita jahit sendiri. Kenapa? Karena dari jahitan kita, dari kerja keras kita, dari tetesan keringat kita dalam memberi baju atau membuatkan baju untuk keluarga kita, ada pahala yang luar biasa yang dijanjikan Allah kepada kita, bahwa selain disetarakan dengan memberi makan dan pakaian 1000 orang yang kelaparan atau dalam kondisi tidak berpakaian, juga disebutkan memiliki ketinggian 100 derajat, bisa menghapuskan 100 dosa-dosa. Begitu banyaknya keutamaan wanita memiliki keterampilan menjahit. Maka Anda mudah-mudahan dengan ulasan ini bisa lebih bersemangat dan menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk menjahit baju keluarga Anda sendiri. Karena bisa saja kita beli, bisa saja kita shopping, tapi dianjurkan untuk membuat pakaian keluarga itu kita buat sendiri. Karena Lebaran itu identik dengan baju baru. Banyak sekali orang-orang yang menjahitkan baju untuk satu keluarga. Seperti yang terjadi pada saya, sebenarnya jahitan sudah banyak, tapi karena yang menelpon itu pelanggan lama pun, aku ya jangan lupa aku list order, nanti modelnya seperti ini untuk 5 orang. Bun, aku nanti untuk 9 orang yang untuk keluarga saya, orang tua dan juga mertua. Nah, itu sudah terjadi dari sejak dulu. Tiap tahun itu seperti itu. Kita sudah coba close order. Tapi kalau ada pelanggan lama yang ngebel, yang mereka itu sudah sering jahit ke kita, minta dibikinkan baju, mau ndak mau, yang katanya close order itu tadi, akhirnya tetap kita buka karena kita tidak ingin mengecewakan pelanggan. Bener apa enggak? Pasti ini terjadi juga pada Anda. Banyak kadang-kadang ada tiba-tiba ada saudara yang nyelip, alah cuman 1, alah cuman 2, alah nanti modelnya yang simple saja. Itu sering kali terjadi. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, untuk mengantisipasi kejadian itu, maka bagaimana kita bisa meluangkan waktu agar kita bisa menjahit baju untuk keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri bisalah kita bikinkan sebelum puasa, bisalah kita bikinkan setelah Lebaran. Tapi pasti tidak akan menyenangkan kalau kita membuatnya setelah Lebaran, karena keluarga kita yang menjahit kan kita. Keluarga kita pasti juga menginginkan baju baru pada saat Lebaran. Nah, biasanya kalau saya itu sebelum
Ramadan, sebelum datang bulan puasa, saya lebih awal mendahulukan untuk suami dan anak-anak karena saya sudah bisa memastikan semakin mendekati Lebaran, orderan semakin menumpuk dan pada menjelang pertengahan Ramadan biasanya tenaga kita sudah hampir habis. Nah, kalau itu sudah terjadi biasanya untuk keluarga beli aja. Sayang sekali kita bisa menjahit tapi keluarga kita belikan, sedangkan pahalanya begitu luar biasa. Jadi untuk Anda mumpung belum terlambat, mumpung masih ada waktu, luangkan waktu, sempatkan dulu, bikin untuk keluarga dulu yang pahalanya begitu luar biasa. Setelah itu kita ngegas untuk orang lain, ya. Demikian sedikit ulasan dari saya, Siva Naura Channel. Mudah-mudahan membuat Anda yang masih belajar lebih bersemangat. Untuk Anda yang selama ini mengesampingkan baju untuk keluarga, maka untuk sekarang setelah tahu keutamaannya, baju keluarganya kita utamakan dulu, kita kerjakan dulu, setelah itu baru mengerjakan yang lain. Mudah-mudahan ulasan saya kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa lebih mencerahkan dan bisa membuat kita lebih bangga dengan profesi kita, bahwa ternyata menjahit adalah ilmu warisan dari para nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.